Kegiatan atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat.
Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja. Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying.
Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Tunggu apa lagi? Cek sekarang, datang langsung ke Masjid Al-Huda Cibenying. Bingung Ramadan gak ada kegiatan? Atau mau keluar tapi gak tahu kemana? Ke Masjid Al-Huda aja? Di sini, kita mengadakan beberapa kegiatan yang pastinya seru dan bermanfaat. Mulai dari perlombaan Tarhib Ramadan, Molek Season 3,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat masjid di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan kami dari Masjid Al-Huda Cibenying dalam acara Ngolek Season 3. Kali ini alhamdulillah sudah biasa ya. Kita Ramadan sudah 10 Ramadan. Mudah-mudahan sahabat masjid semua di komahan dan kelancaran selama melaksanakan ibadah saum. Kali ini sangat luar biasa, sangat gembira karena sudah di tengah-tengah yaitu Arus PDI yang kali ini akan membawakan tema tentang malam Lailatul Qadar. Pada kepo kan apa sih harus seperti apa Lailatul Qadar agar kita menjadi orang-orang yang sangat beruntung? Dan lebih baik kita saksikan bersama dan perhatikan apa saja yang sudah disampaikan oleh Aruhiyat SPDI. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Wa qala aidan bijidin la bijidin kullu mujdin fahal jadu bila jidin bimujdin. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, terutama yaitu nikmat sehat lahir dan juga nikmat sehat batin. Alhamdulillah kita semuanya dengan dipasihan kenikmatan ini kita masih senantiasa istiqomah melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sahabat masjid dimanapun berada kita senantiasa tetap istiqomah untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita yaitu puasa di bulan Ramadan. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku pengikutnya. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini sedikit saya akan menyampaikan tema yang berjudul yaitu menjemput malam Lailatul Qadar. Perlu sahabat masjid ketahui bahwasanya di sana dikatakan, kata firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi di sini ayat Al-Qur'an ini sangat jelas. Ini adalah perintah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa kepada orang yang mukmin. Makanya di sini Allah hanya menyeru kepada orang-orang yang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi dalam ayat Al-Qur'an ini Allah menegaskan atau Allah hanya menyuruh untuk berpuasa yaitu hanya kepada orang-orang yang beriman. Di sana ada keterangan la'allakum tattaqun. Jadi supaya mereka bertakwa. Artinya ketika
seorang mukmin, artinya seorang Islam, ketika dia menunaikan ibadah puasa, maka tujuannya yaitu agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Sahabat masjid yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita berbicara tentang keutamaan-keutamaan apa saja yang ada di dalam bulan puasa, yang ada di dalam bulan suci Ramadan, itu tentunya banyak sekali. Di sana dijelaskan bahwasanya keutamaan bulan Ramadan yang pertama yaitu bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah. Artinya bulan tarbiyah untuk mencapai derajat takwa. Sebagaimana ayat Al-Qur'an tadi dijelaskan yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketika seseorang melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan, ketika seseorang melaksanakan kewajibannya yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan, maka di sini adalah merupakan tarbiyah, merupakan nilai tarbiyah, yaitu merupakan bulan pendidikan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan berpuasa, seseorang dapat dilatih, bukan hanya dia menahan rasa lapar, bukan hanya saja dia menahan rasa haus, tetapi dia bagaimana caranya supaya dapat mengendalikan hawa nafsunya. Itu tujuan utamanya. Jadi okelah, karena di sana juga banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, itu yang didapat hanya sekedar rasa laparnya saja. Yang didapat yaitu hanya sekedar rasa hausnya saja. Tetapi dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, tujuan utama daripada kita melaksanakan ibadah puasa yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu tujuannya. Jadi karena dikatakan dalam sebuah hadis, banyak sekali di antara mereka yang melaksanakan ibadah puasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar. Mereka tidak mendapatkan apa-apa selain rasa haus. Juga di sana dikatakan bahwasanya dalam sebuah hadis, banyak sekali di antara mereka yang bangun tengah malam, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa selain hanya berjaga dalam tidur, karena dia tidak tidur. Nah, di situ sahabat masjid yang dirahmati Allah, kita bisa ambil pelajaran bahwasanya seseorang ketika berpuasa itu banyak nilai-nilai atau banyak amalan-amalan yang dapat kita kerjakan. Tadi dikatakan bahwasanya yang namanya puasa bukan hanya saja kita menahan daripada rasa lapar, bukan saja hanya kita menahan dari haus. Kemudian pada malam hari kita bukan hanya berjaga, kita tidak tidur, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat positif. Bisa melakukan amalan-amalan yang sekiranya bisa kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya keutamaan bulan Ramadan salah satunya yang pertama yaitu bulan tarbiyah, yaitu bulan mendidik. Bulan tarbiyah yaitu bulan mendidik. Karena di sana banyak pelajaran-pelajaran yang sekiranya bisa mendidik kita untuk kepada arah yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya keutamaan bulan Ramadan di sini dikatakan dalam sebuah hadis yang kedua yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bahwasanya di dalam bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu sendiri adalah merupakan pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Pembeda antara yang benar dan juga yang salah.
pembeda antara yang halal dan juga yang haram. Nah, di sini makanya pas ketika bulan suci Ramadan itu adalah merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya sebaik sahabat masjid dimanapun berada, di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah merupakan salah satu pedoman bagi umat Islam. Nilai-nilai kepribadian kita juga jauh dari nilai-nilai Al-Quran gitu. Jadi makanya termasuk salah satu daripada ciri hari kiamat itu adalah akan diangkatnya Al-Quran. Mungkin maksud di sini bukan Al-Quran itu diangkat, tidak ada. Bukan Al-Quran itu akan di bumi hanguskan, tidak ada. Tetapi diangkatnya Al-Quran itu artinya para ulama sudah mati duluan. Kemudian para asatid sudah mati duluan. Para ulama sudah mati duluan. Para kiai sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan. Kenapa? Nah, ketika para ulama, ketika para kiai, ketika para asatid itu sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mau belajar juga susah. Kenapa? Karena sudah tidak ada orang yang bisa ngasih belajar lagi kepada kita. Kita sudah tidak bisa belajar lagi Al-Quran kepada mereka. Makanya di situ dijelaskan bahwasanya salah satu ciri daripada datangnya hari kiamat yaitu akan dihanguskannya Al-Quran atau akan diangkatnya Al-Quran, yaitu salah satunya, yaitu dengan dipanggilnya para ulama, dengan dipanggilnya para kiai, dengan dipanggilnya para asatid, sehingga kita susah untuk belajar Al-Quran. Nah, baik sahabat masjid yang dimanapun berada, apalagi sekarang Ramadan, yaitu momen yang tepat untuk kita sering membaca Al-Quran, gitu. Sering membaca Al-Quran, karena salah satu keutamaan bulan suci Ramadan yaitu merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian ada lagi sahabat masjid yang ketiga, yaitu setan-setan dibelenggu dari pintu neraka dan pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Nah, di sini sangatnya jelas bahwasanya dikatakan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sudifat as-sayatin." Artinya, ketika datang bulan Ramadan, ya, idza zaat Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu dibuka. Kenapa pintu surga dibuka? Di sini banyak sekali peluang buat sahabat masjid. Ini banyak sekali peluang amalan-amalan yang dapat kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu yang bernilai kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini peluang sangat besar sekali ketika kita bisa melakukan hal kebaikan, itu justru peluangnya sangat besar sekali di bulan Ramadan ini. Kemudian wagiluqat abwabun nar, akan ditutupnya pintu neraka. Di dalam bulan suci Ramadan ini sangat susah sekali seseorang sebenarnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama. Pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam bulan suci Ramadan ini pada hakikatnya itu pintu neraka ditutup. Kenapa? Karena sedikit sekali seseorang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilarang oleh agama. Karena dikatakan bahwasanya bulan Ramadan juga adalah merupakan bulan penuh berkah. Artinya banyak sekali pekerjaan yang dapat kita kerjakan itu mengandung nilai kebaikan. Kalau seandainya pekerjaan itu memang kebaikan, artinya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasudifat sayatin, jadi setan-setan itu akan dibelenggu. Kan dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya kalau dalam bulan suci Ramadan ini yang namanya setan itu diikat yang namanya setan itu. Artinya dia tidak diberikan kebebasan kemana-mana pada bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan penuh berkah.
merupakan bulan suci. Artinya kita selaku umat muslim, kita selaku umat Islam berpeluang sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang kebaikan gitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang bernilai kebaikan. Nah, baik sahabat masjid yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, keutamaan bulan Ramadan yaitu nuzulul Quran. Tadi udah nuzul Quran. Jadi yang keempat yang termasuk dalam keutamaan bulan Ramadan yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, di sini nanti kita akan bahas bagaimana sih caranya supaya menjemput malam Lailatul Qadar gitu. Jadi karena tidak semua orang dapat bertemu atau dapat merasakan beribadah pas pada malam Lailatul Qadar. Jadi nanti juga ada syarat-syaratnya, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa meraih malam Lailatul Qadar. Karena dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Artinya ketika kita beribadah pada malam tersebut, itu sama saja kita beribadah dengan 1000 bulan lamanya, 1000 tahun lamanya. Bayangkan, kalau kita beribadah 1000 tahun lamanya, itu kira-kira kita bisa nggak mampu untuk melaksanakan beribadah segitu. Nah, kita cukup beribadah pada malam Lailatul Qadar, itu pahalanya seperti itu. Makanya sangat susah sekali. Nah, nanti dikatakan juga ada dalam sebuah hadis bagaimana cara-caranya kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah, yang berbahagia dimanapun berada, ini kesempatan sangat besar sekali buat kita. Ini kesempatan yang bagus sekali buat kita. Kita isi bulan Ramadan ini yaitu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Ini adalah momentum untuk kita melatih diri untuk berpuasa. Jadi di luar sana juga tidak sedikit mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena mereka tidak dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alhamdulillah pada bulan puasa ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dengan diberikan kesehatan ini kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak banyak sahabat masjid di luar sana, mereka ingin sekali beribadah kepada Allah, ingin sekali berpuasa, namun kondisinya tidak sehat. Namun mereka kondisinya tidak baik, akhirnya mereka tidak melaksanakan ibadah puasa. Nah, sahabat masjid dimanapun berada, dalam keadaan sehat, kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, baik itu ibadah wajib maupun amalan-amalan sunnah yang lainnya. Banyak sekali yang dapat kita kerjakan. Tadi salah satu contohnya yaitu kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus, terus kita bisa dengan iktikaf. Nah, itu termasuk nanti salah satu cara untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih caranya supaya kita dapat meraih malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Nah, jadi di sini dikatakan bahwasanya dalam sebuah hadis ada 6 cara menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, di sini dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya ada 6 cara menjemput malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu bisa dengan menghidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Nah, di sini sahabat masjid yang dirahmati Allah, jadi di sini ada keterangan dalam sebuah hadis bahwasanya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam terakhir pada 10 hari di bulan Ramadan. Nah, di hari-hari akhir bulan Ramadan kita bisa menghidupkan kembali malam-malamnya dengan apa? Yaitu kita bisa dengan beriktikaf, kita bisa dengan tadarus membaca Al-Quran, kemudian kita juga bisa berzikir gitu. Jadi malam-malam yang 10 hari terakhir di bulan Ramadan
itu kita jangan disamakan dengan seperti malam-malam biasa hari awal Ramadan. Jadi kita lebih ditingkatkan lagi ibadahnya, kita lebih ditingkatkan lagi ketakwaannya. Tentunya apa? Tadi dikatakan dalam sebuah Al-Qur'an, dalam firman Allah bahwasanya la'allakum tatakun. Ketika seseorang berpuasa itu tujuannya agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Nah, ketika kita berpuasa, kalau seandainya kita tidak bisa meningkatkan, tidak dapat meningkatkan takwa kita, nah untuk apa kita berpuasa? Jadi makanya dalam firman tersebut juga dijelaskan la'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya ketika kita berpuasa, melatih diri seharian tidak makan tidak minum, tujuannya apa? Tidak lain hanyalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya makanya di sini dijelaskan bahwasanya salah satu cara untuk menjemput malam Lailatul Qadar yaitu bisa dengan menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan. Tadi seperti yang saya sampaikan sahabat masjid, bisa dengan kita beriktikaf di masjid. Mungkin yang tidak biasa beriktikaf di masjid, kita bisa datang ke masjid. Yang jauh dari masjid, kita mungkin bisa datang ke musola. Mungkin yang tidak ada musola, mungkin ada majelis pengajian, bisa kita datang juga ke majelis pengajian gitu. Gitu. Jadi mungkin zaman sekarang mah adalah musola mah, walaupun emang jauh ke masjid, kayaknya bisa ada musola gitu, bisa ke tempat ibadah seperti musola ada. Nah kita juga bisa di situ kita beriktikaf gitu. Yang jelas tempat itu bisa dipakai untuk tempat sholat. Jadi kita jangan beriktikaf di rumah. Misalkan saya mau iktikafnya mau di rumah aja, itu tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat iktikaf yaitu harus berdiam diri di masjid dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti sahabat masjid kalau seandainya iktikaf, kita bisa berwudu dulu. Setelah berwudu kemudian kita masuk masjid, kemudian kita niat iktikaf. Niat iktikaf itu nawaitu atakifa fil masjid lillahi taala. Jadi ketika kita sudah niat beriktikaf, itu akan bernilai pahala kepada kita. Beda dengan seseorang tidak beriktikaf. Walaupun misalkan dia masuk ke masjid, dia berlama-lama diam di masjid, tetapi tidak niat iktikaf, ya tidak jadi iktikafnya. Kenapa? Karena dia tidak berniat untuk iktikaf. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya kita masuk ke masjid, kita niatkan saja iktikaf. Kita misalkan mau masuk ke masjid nih, kita sudah wudhu masuk ke masjid, kemudian waktu sholat masih lama, nggak apa-apa, kita niat iktikaf aja, itu justru lebih bagus. Kita menunggu masuk waktu sholat, kita iktikaf di masjid dengan apa? Dengan berzikir. Apalagi sekarang di bulan puasa. Di bulan puasa ini, yang mana pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah dengan 100 kali lipat. Itu jauh lebih baik pahalanya. Gitu. Jadi di sini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, yang artinya kata Rasul, carilah malam Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Nah ini, jadi di sini dasarnya. Jadi di sini dasar hadis yang bisa menegaskan kita agar kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah kalau seandainya kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Karena di sini juga dikatakan dalam sebuah hadis yang artinya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selalu mengencangkan kain bawahnya, kemudian menghidupkan malamnya dan juga membangunkan keluarganya. Jadi pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan itu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu membangunkan keluarganya. Beliau selalu menghidupkan malamnya. Artinya aktivitas-aktivitas tersebut itu berbeda dengan hari-hari biasanya. Yang biasanya ke masjidnya jarang, mungkin sekarang bisa ditingkatkan lagi di bulan Ramadan ini. Yang biasanya ngaji Al-Qur'annya jarang, baru 1 ayat, baru 2 ayat, kita bisa ditingkatkan lagi pada bulan Ramadan ini. Yang biasanya pada hari-hari biasa mungkin
cukup 1 surat. Nah sekarang mah diganti, kita dengan cukup dengan 1 juz. Artinya kita harus ada peningkatan. Karena apa? Karena emang tujuan daripada puasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Artinya ada peningkatan keimanan kita. Jadi jangan standar-standar biasa aja. Jangan kebalik. Kalau misalkan di bulan puasa mah rajin ke masjid, rajin puasa Senin Kemis, rajin puasa sunnah, rajin membaca Al-Quran. Pas bulan puasa, giliran bulan puasa, malah jarang ke masjid, malah jarang membaca Al-Quran. Nah, jadi jangan kebalik seperti itu. Karena yang namanya berpuasa itu sebenarnya hakikatnya untuk mencapai derajat takwa. Jadi untuk meningkatkan keimanan kita gitu. Jadi kita tingkatkan keimanan kita. Yang tadinya membaca Al-Quran yang biasanya 1 surat, kita tingkatkan sekarang mah 1 juz. Yang tadinya biasa membaca Al-Quran 1 juz, pada bulan Ramadan ini kita tingkatkan menjadi 2 juz. Yang biasanya kalau pada hari-hari biasa itu membaca Al-Qur'annya 3 juz, kita tingkatkan lagi menjadi 4 juz, terus dan seterusnya. Jadi selalu meningkat karena pada dasarnya yang namanya ibadah puasa itu adalah untuk mencapai derajat takwa. Baik sahabat masjid yang dirahmati Allah, tadi 1 poin sudah saya sampaikan bahwasanya cara untuk menjemput malam Lailatul Qadar yaitu dengan menghidupkan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Seperti hadis yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hadis yang menguatkan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu bisa dengan melakukan sholat malam. Nah, bisa dilakukan dengan sholat malam dan juga memperbanyak doa. Mungkin yang tadinya kalau pada hari-hari biasa kita tidak sering sholat malam, nah pada 10 hari malam terakhir, karena ada hadis yang mengatakan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kita bisa mengisinya yaitu dengan sholat malam. Jadi jangan sampai kita mau menunggu malam Lailatul Qadar, kita tidak melakukan apa-apa. Sholat tidak, iktikaf tidak, kemudian zikir tidak. Nah, lantas itu mau seperti apa gitu. Jadi artinya kita bisa melakukan dengan sholat malam. Kita bisa dilakukan dengan sholat malam caranya. Jadi kita tingkatkan sholat malamnya, banyak sholat-sholat sunnah pada malam hari yang dapat kita kerjakan. Seperti kita bisa sholat hajatnya, seperti kita bisa sholat tahajudnya, itu bisa kita kerjakan. Apalagi kalau seandainya kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Ya tentunya itu seperti yang dikatakan tadi, yaitu pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan kita tingkatkan dengan sholat malam kita. Kemudian juga bisa dengan memperbanyak doa, ya bisa dilakukan dengan memperbanyak doa. Sebagaimana di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya diterangkan dalam firman Allah yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah sahabat masjid, sangat luar biasa sekali pahala Allah yang berikan kepada mereka yang beriman ketika mereka dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Tentu ini adalah merupakan suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, juga perjalanannya juga sangat sulit karena jarang sekali kita yang dapat berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jarang sekali yang kita dengan berjumpa. Kenapa? Karena keistimewaannya sangat luar biasa. Gitu. Jadi makanya di situ sebenarnya dirahasiakan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri itu tidak tahu kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Hanya saja di situ dikasih gambaran bahwasanya bisa dicari dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun hari keberapanya itu tidak tahu. Itu hanya sebagian ulama atau ada dasarnya dari sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya carilah malam Lailatul Qadar itu pada
malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Adapun hari yang keberapanya kita tidak tahu. Kenapa? Karena itu masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa. Karena apa? Karena emang keistimewaannya juga luar biasa. Luar biasa subhanallah keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka yang dapat menjemput malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pahalanya juga sebanding dengan nilai kesusahannya yang kita dapat gitu. Jadi di sana dikatakan bahwasanya ketika seseorang bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar pas kita beribadah pada malam tersebut, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka itu sama aja ibadah dengan 1000 bulan. Itu subhanallah yang sangat luar biasa. Jangankan kita beribadah 1000 bulan, kita kadang 1 bulan saja beribadah itu sahabat masjid sangat susah sekali. Kadang kita sholat juga bisa masih ada bolong-bolongnya. Kadang kita puasa, mungkin untuk perempuan nih masih ada halangannya dalam 1 bulan itu. Kemudian ada lagi di bulan puasa itu bagi ibu-ibu yang punya anak balita ada lagi halangannya itu. Jadi kadang kita ibadah itu tidak sempurna. Jadi kalau seandainya kita beribadah pada malam 1000 Lailatul Qadar, itu sama aja pahalanya dengan kita beribadah pada 1000 bulan lamanya. Itu ya. Jadi sahabat masjid, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita bisa dilaksanakan dengan sholat malam dan juga bisa dengan memperbanyak doa ya. Jadi bukan hanya sholat malam, tapi juga kita harus memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa. Karena apa? Karena tidak ada sedikit pun doa itu sebenarnya yang jelek. Kenapa? Karena ada doa yang dikabulkan di dunia, kemudian ada doa yang nanti dikabulkan di akhirat. Misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mah berdoa juga misalkan tidak dikabul-kabulkan, tetap aja saya minta kekayaan, saya minta harta benda, saya minta mobil, saya minta rumah, tetapi tetap aja seperti ini. Mungkin itu ditunda, jadi ada doa yang tertunda. Artinya mungkin kalau seandainya seseorang itu dikasih harta benda, mungkin dia bisa jadi sombong. Kalau seandainya seseorang dikasih mobil, mungkin dia jadi sombong. Kalau seandainya si A misalkan dikasih motor, mungkin dia bisa disombong, nanti dia tidak beribadah, nanti dia tidak bisa sodako, mungkin bisa seperti itu. Jadi makanya ada di situ doa yang dikabulkan di dunia, kemudian juga ada doa yang nanti dikabulkan di akhirat. Artinya ketika kita memperbanyak doa, itu justru akan mendapatkan pahala kepada kita, akan menjadi nilai ibadah. Kita sering memanjatkan doa, karena ini adalah sebuah keharusan, karena kita masih sebagai makhluk yang lemah, manusia mah yang diwajibkan untuk berdoa kepada Allah, makanya tidak ada doa yang sia-sia sebenarnya. Tidak ada doa yang sia-sia. Jadi kita jangan beranggapan, buat apa misalkan kita memperbanyak doa, tetap aja tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi kita jangan berpikiran ke sana. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada satu doa pun yang sia-sia. Itu pasti akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita misalkan doanya tidak diijabah sekarang, tidak dikabulkan sekarang oleh Allah, mungkin bisa nanti itu bisa dikabulkan di akhirat dan justru itu akan menjadi nilai ibadah kepada kita gitu. Itu baik sahabat masjid yang dirahmati Allah. Itu tadi yang kedua poin yang dapat kita kerjakan, yaitu kita bisa dengan melaksanakan sholat malam dan juga memperbanyak doa. Kemudian yang ketiga, karena di sana juga dijelaskan ya, karena juga di sana dijelaskan tadi, maaf saya ulangi lagi, karena di sana juga dijelaskan bahwasanya memperbanyak doa pada malam-malam sepertiga terakhir di bulan Ramadan, yaitu salah satu cara untuk meningkatkan, untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat khusyuk, kita berdoanya gitu, itu salah satu tanda untuk mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jadi ini mah kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, sholat tidak, kemudian kita berdoa juga tidak, iktikaf juga tidak. Nah terus
apa yang kita raih. Karena yang namanya malam Lailatul Qadar itu harus kita kerjakan dengan beribadah. Ya salah satunya yaitu dengan berdoa. Makanya kita harus memperbanyak doa. Sudah saya sampaikan tadi, jadi tidak ada doa yang namanya sia-sia. Jadi doa itu semuanya baik, doa itu semuanya baik. Dan doa itu pasti bernilai pahala kepada kita. Asal jangan mendoakan yang jelek-jelek aja. Misalkan kita mendoakan kepada si A, ya Allah mudah-mudahan si A celaka. Nah itu maka nilai doanya baru jelek. Jangan seperti itu. Artinya doa yang baik itu yang kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ada manfaatnya kepada orang lain. Jangan menjelek-jelekan orang lain. Misalkan tetangga kita punya motor, kita jelek-jelek, kita doakan lagi, ya Allah mudah-mudahan motor si A itu hilang. Nah jangan seperti itu. Itu artinya berarti doa itu yang mengancam kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi doa yang kita panjatkan kepada Allah itu doa yang sekiranya memberikan manfaat kepada orang lain, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Nah itu yang ketiga. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu kita bisa dengan beriktikaf. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Kita bisa dengan beriktikaf kalau seandainya kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Beriktikaf itu apa sih? Iktikaf itu kita berdiam diri di masjid, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat masjid. Jadi bukan hanya kita berdiam diri di masjid tanpa mengerjakan apa-apa. Bukan hanya kita berdiam diri di masjid dengan tujuan tidak meningkatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Jadi bukan hanya di masjid kita numpang tidur. Ya, di masjid numpang nyantai, bukan. Jadi berdiamnya diri kita di masjid yaitu untuk bertakarub kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan iktikaf. Seperti tadi sudah saya sampaikan, gimana niatnya sahabat masjid? Nawaitu atakifa fil masjid lillahi taala. Saya niat iktikaf di masjid karena Allah. Nah, nanti tentunya sahabat masjid ketika masuk masjid juga harus berwudu dulu, artinya dalam keadaan bersuci, kalau seandainya ingin beriktikaf. Jadi jangan sampai kita masuk ke masjid tanpa berwudu dulu langsung saja masuk ke masjid. Tidak seperti itu. Artinya kita berwudu dulu, kemudian baru kita niat iktikaf. Nah, di situ ketika kita sudah iktikaf, kita harus memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana sih caranya? Apa saja sih ketika kita sudah beriktikaf yang kita kerjakan? Kita bisa dengan berzikir. Artinya bacaan-bacaan yang dapat memuji Allah Subhanahu wa taala. Bacaan-bacaan yang sekiranya dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Bukan hanya doa, kita bisa dengan zikir, kita bisa dengan berdoa, kemudian kita juga bisa dengan membaca Al-Quran. Itu justru mengandung nilai ibadah yang lebih kalau seandainya kita bisa kerjakan. Itu bisa dengan beriktikaf. Kemudian ada lagi, yaitu bisa dengan membaca Al-Quran. Maaf sahabat masjid, bisa dengan membaca Al-Quran. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya keutamaan bulan Ramadan yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Tadi juga sudah saya sampaikan firman Allah yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, jadi ketika bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Al-Quran, masa kita tidak membaca Al-Quran gitu. Jadi pada dasarnya seperti itu. Jadi Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan. Berarti kita di bulan Ramadan itu harus memperbanyak membaca Al-Quran dibanding dengan hari-hari yang lain. Seperti tadi sudah saya sampaikan. Yang tadinya 1 juz bisa 2 juz, yang biasanya 1 surat kita bisa 1 juz itu.
Jadi kita bisa dengan memperbanyak membaca Al-Quran pada malam 10 terakhir itu, kalau seandainya kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena keutamaannya juga sangat luar biasa. Anugerah Allah yang diberikan kepada kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Makanya di situ dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat masjid yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa dilanjut besok untuk bagaimana sih caranya untuk menjemput malam Lailatul Qadar, karena pada kesempatan ini karena waktunya juga tidak memungkinkan, sahabat masjid juga mungkin ada yang mau persiapan untuk berbuka puasa. Mungkin pada kesempatan sore yang berbahagia ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang bagaimana caranya menjemput malam Lailatul Qadar, mungkin nanti kita pending dulu, kita bisa dilanjut besok insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, kita bisa bertemu lagi. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.